suhu di sini, atau the temperature range in which the good can be kept without damage-nya. Apa kira-kira? Beberapa barang itu memang memerlukan atau membutuhkan maintenance atau perhatian mengenai rentang suhu tertentu. Untuk membantu apa? Untuk membantu mencegah kerusakan atau nilai barang itu menjadi berkurang. Contoh misalnya, barang-barang yang mudah rusak seperti buah, sayuran, itu kan berarti memerlukan transportasi dengan kontrol suhu yang sesuai dengan kondisi barang yang akan dikirim. Dan ini berkaitan dengan apa? Frozen food, ya enggak? Berkaitan dengan apa? Vaksin kemarin misalnya. Sehingga dalam proses transportasinya harus membutuhkan apa? Membutuhkan perhatian mengenai rentan suhu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan barang itu. Produk farmasi, bahan kimia, kemudian frozen food, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, sehingga tidak mengurangi kualitas terhadap produknya. Kalau berkaitan mengenai inherent damage, apa yang dimaksud dengan di situ? Any damage inherent in the goods-nya, barangnya, apa yang dimaksud di situ? Bagaimana nilainya itu dapat dibuang. Nilai dengan kecenderungan barang yang dibuang itu juga akan mempengaruhi penanganan-penanganan pengangkutan barang kalau yang the value and disposability of the goods-nya. Kalau kerusakan bawahan atau inherent damage-nya, kerusakan bawaan, itu adalah beberapa barang itu rentan terhadap kerusakan. Dan ini perlu menjadi pertimbangan dalam proses pengangkutan. Misalnya nih, kalau kita bawa peralatan kaca, bawa barang-barang antik, bawa karya seni yang mempunyai resiko pecahnya itu tinggi, kemudian bawa cairan yang mempunyai resiko tumpah dan bocornya itu tinggi selama pengiriman. Sehingga inilah yang perlu menjadi perhatian yang masuk dalam kategori kerusakan bawaan itu harus dilihat sebagai apa? Sebagai identifikasi di awal bahwa barang memang diterima ketika kategorinya ada yang lecet dan yang lainnya. Yang keempat adalah the value-nya and the value and responsibility-nya adalah bagaimana nilai dan dapat dibuangnya, yaitu ketika barang bernilai tinggi seperti perhiasan, uang tunai, maka memerlukan langkah-langkah keamanan yang ekstra dalam proses pengangkutan. Kalau barang-barang yang dapat dibuang seperti alat kesehatan, sekali pakai, itu ya perlu diangkut dalam kapasitas jumlah yang besar. Yang terakhir adalah speed-nya. Ketika dalam beberapa kasus, kecepatan pengangkutan ini sangat penting. Barang yang memiliki masa simpannya pendek dan barang yang masuk dalam kategori sensitif terhadap waktu seperti makanan segar misalnya atau persediaan medis misalnya, itu harus memerlukan pengangkutan yang cepat untuk menghindari apa? Nilai value-nya tadi, kerusakan barangnya dan kadaluarsanya. Sehingga bagian dari transport of the goods-nya atau transport of good-nya, secara keseluruhan karakteristik-karakteristik dari barang yang akan diangkut ini harus dipertimbangkan secara cermat dan memastikan bagaimana manage-nya, bagaimana penanganannya, bagaimana pengangkutannya. Untuk apa? Untuk safe, untuk aman, untuk efisien. Paham ya? Paham ya di sini ya? Oke, kita masuk selanjutnya di slide 19. Nah, di sini dalam kategori normal state of the good-nya. Ada barang bisa dikatakan dari solid, liquid, kemudian viscous, sampai dengan living. Apa yang dimaksud di sini? Dalam kategori normal state of good-nya. Kalau tadi kan hanya sebatas pengertian-pengertiannya aja nih. Apa? Apa Felicia? Ini bagian dari jenis barang. Barang Iya. solid, liquid, viscous, sampai dengan living. Apa Felicia? Misalkan ya Bu,
Benda padat ini berupa yang tadi itu frozen food gitu-gitu, Bu. Nah, misalkan terus cairan ini misalkan air atau apa gitu, Bu. Itu sih yang saya Eh, tangkap. Terus kalau misalkan benda hidup ini nih, yang living ini tuh kayak misalkan hewan, hewan masih hidup, hewan ternak, ternak gitu, Bu. kalau gas ya bentuknya gas, Iya. nitrogen, oksigen. Oke. Berarti masuk dalam ini adalah jenis kategori normal barang ya, yang ada solid, liquid, kemudian viscous, kemudian gasnya, kemudian livingnya. Paham ya di sini ya? Sehingga ini yang saya sebagai sarana pengangkut yang punya sarana pengangkut harus benar-benar memperhatikan kategori-kategori barang itu memerlukan maintenance atau penanganan khusus atau tidak. Paham ya di sini ya? Oke, kita lanjut sekarang. Yang dimaksud dengan temperatur range of good-nya, di mana temperatur range-nya itu adalah meliputi apa? Meliputi plastik molding-nya sampai dengan liquid gasnya. Oke, apa yang dimaksud di sini? Yang pertama itu adalah lingkungan sekitar atau ambient, di mana rentan dari suhu lingkungan sekitar itu juga harus diperhatikan. Seperti yang diperlukan dalam proses pengiriman plastik molding misalnya. Dilihat juga dari head-nya atau apa namanya pemanasannya. Kalau di sini kalau ambient lingkungan itu dilihat dari plastik moldingnya. Kalau di sini dilihat dari bitumennya. Ya ini adalah rentan suhu yang akan lebih tinggi dari suhu lingkungan sehingga sangat diperlukan untuk pengiriman bitumen contohnya. Guam hangat, rentang suhu dingin, rentan suhu child lebih dingin lagi. Apa bedanya yang cool dan child? Kalau cool, rentan suhu yang lebih rendah dari suhu lingkungan, seperti yang diperlukan dalam proses pengiriman barang-barang yang harus dijaga dari sinar matahari. Kalau childnya adalah rentan suhu yang lebih rendah lagi, kemudian dibandingkan dengan suhu lingkungan, tetapi lebih tinggi dari suhu pembekuan. Seperti apa? Seperti yang diperlukan dalam proses pengiriman barang-barang coklat, susu, itu memerlukan penyimpanan dalam suhu yang dingin. Kalau frozen itu adalah rentan suhu yang sangat rendah di bawah suhu pembekuan. Seperti yang diperlukan dalam proses pengiriman apa? Daging, frozen food, makanan olah-olah. Itu kategorinya adalah frozen. Kalau cairan beku adalah rentan suhu yang sangat rendah seperti yang diperlukan dalam proses pengiriman gas cair yang disimpan dalam suhu cryogenik namanya. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam proses pengiriman yang harus mempertimbangkan rentang-rentang suhu yang diperlukan pada setiap jenis barang-barang dalam proses pengangkutan. Sehingga tidak boleh salah dalam pengaturan suhunya supaya tidak menyebabkan kerusakan pada barang. Oleh karena itu apa? Dalam proses pengiriman barang tertentu memerlukan apa? Memerlukan kendaraan pengiriman dan wadah yang khusus untuk menjaga suhu yang diperlukan dalam barang-barang tersebut. Paham ya? Kita lihat sekarang. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai pemilihan. Pemilihan modenya. Ada speed of delivery, ada certainty of timing, ada quality and or impact ancillary service. Sebenarnya ini kemarin sudah sedikit banyak dibahas dalam pemilihan apa namanya? Pemilihan mode transportnya. Apa yang dimaksud dengan speed of delivery? Ya, kemarin udah pernah dibahas loh. Impact Kecepatan ancillary. dalam pengiriman, Bu. Hah? Kecepatan dalam pengiriman. Oke, apa itu kecepatan dalam pengiriman yang dimaksud di situ? Gimana barang lebih cepat sampai ke tangan konsumennya, Bu? Oke, dalam hal ini bukan hanya bagaimana barang cepat sampai di tangan konsumen, tetapi adalah ketika kita memilih penggunaan transportasi yang tepat terhadap kondisi barang atau jenis barang tersebut. Itu kecepatan pengiriman.
Kemudian kejelasan dalam proses atau kejelasan waktu pengiriman. Dan dalam hal ini adalah ketika kita bisa memastikan waktu pengiriman menjadi penting dalam mode transportasi. Dalam hal ini adalah bagaimana memilih transportasi yang jadwal waktunya itu jelas. Bagaimana dengan kebebasan dari gangguan? Ya, faktor kemacetan yang kemarin sudah dibahas, sehingga bisa lihat lagi bagaimana kebebasan gangguan dalam proses pengiriman barang. Kereta api mungkin menjadi lebih pilihan yang lebih baik kalau untuk transportasi darat dibandingkan dengan mobil misalnya. Kemudian bagaimana menghindari kerusakan? Jika barang mudah rusak, maka barang itu harus menangani proses penanganan yang lebih serius. Artinya dalam proses pengiriman itu adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan supaya dapat memberikan perlindungan terhadap barangnya. Bagaimana menghindari kehilangan barang? Jika barang berharga mudah dicuri, maka harus memilih mode transportasi yang memberikan keamanan dan pengawasan yang cukup tinggi. Penggunaan truknya tertutup atau menggunakan kapal dengan pengawasan yang ketat, misalnya ada polisi airnya di situ misalnya. Dan yang terakhir adalah kualitas atau dampak dari layanan pendukung, yaitu adalah bagaimana kualitas layanan ini, pendukung dan dampaknya ini adalah bagian yang penting juga dalam proses memilih transportasi. Sehingga harus memperhatikan bagaimana pengemasannya, penanganannya, pengawasannya, jika itu adalah bagian yang harus diperhatikan untuk memilih transportasi atau mode transportasi yang tepat. Tepat, aman, tepat waktu, dalam kondisi yang baik, kemudian kualitas tidak berkurang, itu adalah impact of salary service-nya. Oke, kita masuk selanjutnya. Yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, di sini juga berkaitan dengan beberapa include dalam pemilihan transportasi yang tepat. Gimana Safira untuk slide ini? Another consideration relate to the facilities. Apa yang dimaksud dengan slide yang ada di sini? Ini Bu, fasilitas yang tersedia di terminal untuk pengiriman dan penerimaan barang-barangnya Bu. Itu ada roll facility itu mungkin maksudnya roll on roll out Bu. Jadi kayak kalau ada kapal yang buat mudik tuh yang buat angkut penumpang sama alat-alat berat. Oke, terus? Terus kalau untuk yang selanjutnya itu ada derek kapal ke pantai kontainer. Itu maksudnya mungkin apa namanya fasilitas yang untuk menurunkan peti kemas atau alat-alat berat dari kapal ke dermaga, Bu. Oke, berarti kalau di sini adalah fasilitas seperti crane misalnya dalam proses pelabuhan kontainer yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk bongkar muatnya. Dari bongkar muat dari kontainer dari kapal ke dermaganya. Dan hal ini biasanya adalah memudahkan dalam proses pengiriman barang. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan container ship to shore cranes-nya. Kemudian yang ketiga adalah transit seat. Kalau tadi row facilities adalah berkaitan dengan roll on, roll off. Yang biasanya di pintu itu nanti kalau kita pintu yang kita kunjungi di dermaganya itu pasti ada moodnya adalah ketika fasilitas itu cocok untuk bongkar muat untuk mesin-mesin berat misalnya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Safira. Yang ketiga adalah bagian dari transit sheet in bandaranya. Yaitu adalah bagaimana transit sheet at the airport ini. Bagian dari fasilitas yang biasanya dekat dengan landasan pacu bandara. Yang biasanya dalam proses pengiriman barang-barang yang menggunakan transportasi pesawat terbang, itu harus memerlukan penanganan khusus atau perlindungan dari kondisi cuaca-cuaca yang ekstrim. Kalau berkaitan dengan airport in the vicinity,
itu adalah bandara yang ada di sekitarnya, yaitu bagaimana keberadaan dalam bandara ini atau keberadaan untuk memilih bandara yang terdekat dengan lokasi pengiriman. Supaya apa? Supaya bisa mempercepat waktu, kemudian mengurangi biaya transportasi pengiriman. Jadi gimana caranya nih kalau saya mau kirim ke Medan, bandara yang ada di Medan selain Kuala Namu ada apa enggak daerah yang paling dekat dengan sasaran pengiriman di mana? Itu bagian dari poin keempat mengenai airport in the vicinity. Yang kelima adalah oil tanking facilities, yaitu adalah fasilitas tangki minyak, di mana fasilitas ini juga harus memiliki standar keamanan yang cukup tinggi juga. Sehingga menghindari apa? Kebocoran, kemudian kerusakan, kemudian pengurangan nilai dari kualitas produknya yang diangkut. Sehingga fasilitas minyak ini atau fasilitas tangki minyak ini sangat dibutuhkan dalam proses pengiriman minyak dan produk lainnya yang bersifat cair. Kemudian yang keenam adalah refrigeration facilities atau yang dimaksud dengan fasilitas pendinginan, yaitu adalah di mana ini sangat diperlukan untuk proses pengiriman tadi makanan frozen food misalnya yang masuk dalam kategori makanan-makanan mudah rusak. Sehingga apa? Dibutuhkan pendinginan dari sarana pengangkut seperti kapal, truk. Berarti kalau saya mau pakai truk ya bagaimana truk yang menyediakan alat pendinginnya misalnya. Paham ya di sini ya? Oke, kita masuk yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, masuk yang selanjutnya adalah choosing the right mode nomor 3 yang berkaitan dengan ini apa sih ini garisnya? Oke, yang berkaitan dengan penggunaan transportasi laut, beberapa hal yang berkaitan dengan transportasi laut dan juga jenis kapal yang akan digunakan dalam mengangkut beberapa bulk kargo serta pengiriman barang yang berbahaya. Yang pertama adalah kategori bulk cargo for oil atau oil dan produk tanker itu meliputi pada umumnya adalah di sini tanker minyak atau produk seperti apa namanya ya bahasanya adalah FLCCS atau Very Large Crude Carriers seperti jenis kapal tanker yang memang dirancang untuk mengangkut minyak mentah maupun produk minyak dengan kapasitas jumlah besar. Bahasanya adalah FLCCS ini biasanya mengangkut lebih dari 100.000 CBM minyak. Itu masuk dalam tanker minyak dan produk seperti dari kategori FLCCS-nya. Bulk cargo umumnya diangkut melalui transportasi laut yang menggunakan kapal-kapal yang sudah dirancang khusus untuk membawa apa? Membawa barang-barang dengan kapasitas jumlah yang besar. Dan kapal-kapal ini sering disebut dengan bulk carriers yang memiliki kemampuan untuk apa? Mengangkut barang-barang seperti apa? Minyak, biji-bijian dengan kapasitas jumlah yang besar. Kemudian kita lihat lagi sekarang. Container vessel itu berkaitan dengan jenis kapal yang memang dirancang untuk mengangkut kontainer. Dan biasanya kapal ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Dari kapal yang terbesar yang di sini dinyatakan pada tahun 2006. Kapal yang besar pada tahun 2006 itu mampu mengangkut hingga 11.000 kontainer dengan ukuran 20 kaki. Kemarin waktu kunjungan ketika field trip, teman-teman juga sudah melihat jenis-jenis dari kontainer. Bener nggak? Bener, Bu. Dari
20 kaki, terus ada jenis apa lagi? Apalagi jenisnya? Jenis-jenis kontainer. Ayo. Masih ingat nggak? Ria ini siapa ya? Jenis-jenis kontainer apa, Davin? Ada kontainer tank, ada kontainer flat track, ada kontainer platform, ada kontainer open top. Bener nggak? Betul, Bu. Ada dry storage juga, Ibu. Ya, oke. Bagaimana dengan ukuran? Kalau ukuran tadi kan ada 20 kaki. Ada yang 40 sama 44 feet. Oke, ada 40 feet, ada 20 feet. Kemudian ada apa lagi? 45 feet juga ada. Namun biasanya dari semua jenis ukuran itu disesuaikan dengan apa? Ya tadi ukuran tidak akan terlepas dari jenis kontainer yang akan digunakan dalam proses pengiriman barang. Oke, kita masuk lagi di yang di atas. Mengenai barang dangerous atau barang berbahaya. Barang berbahaya atau dangerous good itu umumnya diangkut menggunakan transportasi laut dan menggunakan transportasi darat. Jarang menggunakan transportasi udara. Karena biasanya terdapat fitur-fitur yang mengatur mengenai penyimpanan, penanganan dari produk-produk berbahaya di atas. Sehingga kapal atau transportasi laut dan transportasi daratlah yang relevan untuk mengangkut barang tersebut sehingga tidak akan menimbulkan resiko yang sangat berbahaya terhadap keselamatan dan juga lingkungan. Paham? Oke, kita masuk di slide 24. Oke, Rifki, bantu jelaskan di slide 24. Ya, yang airplane, trucks, trains. Apa Ki? Apa Ki? Iya, Bu. Pernyataan tersebut merujuk pada kemampuan berbagai moda transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, dan kapal untuk mengangkut kargo multi bagian. Moda transportasi yang disebut Apa? sebentar, Bu. Pesawat, truk, trains, kapal. Kemudian can carry multi-part cargo. Pesawat, truk, kapal dapat membawa kargo multi bagian, yang artinya adalah di mana mereka dapat mengangkut beberapa jenis barang dalam satu pengiriman. Dan hal ini memungkinkan pengiriman yang akan lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih menghemat biaya. Karena beberapa pengiriman memang dapat digabungkan dalam satu waktu. Dan hal ini juga berkaitan dengan seasonality is another factor. Atau tergantung dari faktor-faktor musim waktu yang spesifik yang harus dipertimbangkan dalam proses memilih mode transportasi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sering melihat bahwa kalau orang mau memberikan surat kabar itu kan biasanya kan
dikirim dengan transportasi yang harus tepat waktu dan membutuhkan pengiriman yang cepat. Sehingga hal ini berarti berkaitan dengan apa? Proses pengiriman dengan mode transportasi yang tepat itu seperti apa? Karena barang-barang tertentu, terutama barang-barang yang setengah diproses atau untuk pabrik, itu biasanya diangkut melalui sarana udara. Karena kebutuhan pengirimannya sangat cepat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik tersebut. Itu yang bagian dari item particularly semi-processed good of the or from factory are transportasi by air-nya adalah pengiriman menggunakan transportasi udara untuk barang-barang yang akan digunakan dalam proses pabrik. Sehingga apa? Sehingga dapat dijelaskan. Wait, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Sehingga hal ini berkaitan dengan apa? Pemilihan mode transportasi yang memang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak titik asalnya, ketersediaan infrastrukturnya, kemudian biaya serta kapasitas opsi dari transportasi yang tersedia. Oke, kita masuk sekarang tipe offload-nya. Sudah dibaca sampai sini tipe offload-nya? Fauziah Miratul Janah, mohon dibantu penjelasan dari good may considered perishable. Baik, Bu. Bentar, Bu. Di sini tuh barang yang dianggap itu mudah rusak berdasarkan umur ekonomisnya, kayak contohnya kayak koran, terus majalah, sama barang musiman atau bahan mentah. Di sini tuh ada yang pertama itu ada barang yang dianggap berbahaya. Kayak mungkin contohnya pisau bisa nggak, Bu? Peledak. Ya peledak gitu, bom gitu ya, Bu. Ya. Terus Yang titik nyala rendah. Ini maksudnya api, fire. Fire, betul. Terus ada ledakan juga, explosion gitu. Oke, terus Korosi, produk asam dan basa kayak. Ya, betul. Terus barang beracun atau berbahaya, sama ada barang radioaktif atau barang bekas berupa nuklir gitu-gitu. Terus sama tepi tajam atau lembaran baja. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sama halnya yang disampaikan oleh Fauziah tadi, bagian dari berapa jenis barang yang dianggap mudah rusak dan tidak bisa tahan lama berdasarkan dengan masa ekonomisnya. Kemudian tadi dicontohkan kalau di sini adalah newspaper, magazine, kemudian sensational good or raw materialnya. Kemudian dilihat dari good considered dangerous-nya, ada low flash point-nya. Yang dimaksud dengan low flash point atau petroleum adalah bahan bakar yang bisa dikatakan seperti bensin kalau kita pakai, diesel atau minyak mentah yang mudah terbakar sehingga perlu dilakukan penanganan khusus dalam proses pengiriman dan mode transportasi yang sangat aman untuk bisa menghindari kecelakaan. Karena kalau tiba-tiba kecelakaan sering kan kalian dengar tangki kebakar dan yang lainnya. Nah, itu yang bagian butuh penanganan khusus. Kemudian fire, crude oil, minyak mentah juga memiliki potensi mudah terbakar, meledak, yang biasanya terpapar panas cukup tinggi atau terkena api, sehingga proses pengiriman ini juga harus dengan hati-hati dan memperhatikan bagaimana meminimalkan resiko kebakaran dan ledakan. Kemudian amunisi, bagian dari explosion, amunisi seperti apa? Granat, peluru misalnya, atau bahan peledak lainnya yang punya potensi meledak juga cukup tinggi jika terpapar dengan panas atau gesekan maupun benturan. Sehingga dalam proses pengiriman dan penanganannya, amunisi ini juga masuk dalam kategori dangerous. Sehingga harus mematuhi peraturan yang ketat dalam proses pengiriman barangnya. Kemudian korosi
atau masuk dalam asid dan alkalin produk, bahan-bahan kimia asam atau alkali yang biasanya menyebabkan korosi seperti pada logam, kemudian bisa merusak barang-barang lainnya, ini juga masuk dalam kategori dangerous. Kemudian bagian dari noxious good, asbestos yang masuk dalam kategori asbestos itu adalah barang-barang yang berbahaya untuk dihirup atau terkena paparan pada kulit seperti asbes atau bahan kimia beracun lainnya, sehingga ini juga masuk dalam kategori dangerous. Kemudian kontaminasi, household refuse, sampah-sampah rumah tangga atau limbah medis yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti patogen yang biasanya apa menyebabkan infeksi dan juga penyakit misalnya, itu juga dangerous. Kemudian radioaktif, tadi juga dijelaskan oleh Fauzia, masuk dalam barang-barang yang memiliki potensi radiasi berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah steel seed, itu adalah barang-barang yang memiliki ujung atau apa ya, ujung yang tajam atau apa ya bahasa gampangnya lancip lah atau lembaran baja yang mudah sangat membuat orang itu terluka. Kegesek dikit bisa menyebabkan luka, sehingga harus diperhatikan juga dalam proses pengiriman dan masuk dalam kategori dangerous. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke tipe lot 2, yaitu adalah bahasanya adalah in book, in unit lots, kemudian as breakbook sampai dengan on the basis of their size-nya. Apa Nisa Fadila? Sehingga hal ini perlu diperhatikan dalam proses movement barangnya. Depend on the weight of good-nya. Ya, Bu, jadi yang pertama itu jadi ada beberapa cara untuk memindahkan barang. Yang pertama itu in bulk atau dalam jumlah besar, itu contohnya kayak minyak mentah, biji besi, barang yang dikirim dengan jumlah besar pakai kayak kapal tangki atau kapal kargo. Terus yang kedua ada in unit lots, itu dalam muatan unit. Jadi barangnya dikirim dalam unit tertentu, misalnya kayak pengiriman mobil pakai kapal itu yang roll. Terus ya as breakable, itu barang yang dikirim sebagai muatan terpisah dalam kemasan kecil seperti karung, kotak, ataupun tong. Terus yang keempat itu as individual units, itu sebagai unit individu itu tanpa menggunakan kemasan. Contohnya itu mungkin hewan ternak yang dikirim tanpa sebagai individunya aja, jadi tanpa kemasannya sendiri. Terus terakhir on the basis of their size, itu berdasarkan ukurannya. Contohnya mungkin untuk ukurannya ada ukuran kecil dan ukuran besarnya. Ya, di sini ada microchip versus power station generator. Ya, jadi untuk ukuran kecil contohnya microchip dan besarnya itu ada generator. Terus terakhir movement of goods. Itu pergerakan barangnya juga tergantung dari berat barangnya. Jadi barang yang berat pasti beda-beda pakai metode pengiriman yang berbeda-beda. Oke, baik, terima kasih. Sehingga dari cara pengiriman itu juga harus dilihat. Contoh tadi ada hewan ternak, kantong pengiriman muatan pecah belah, kemudian pengiriman satuan yang harus terkemas seperti makanan, kemudian jumlah besar atau bulknya seperti minyak mentah, biji besi, kemudian berdasarkan dengan ukuran atau bobot muatannya tadi seperti microchip atau pembangkit listriknya. Itu bagian dari apa yang disebut dengan abnormal indivisible load, which in shipping is also referred to as
of coach-nya, yaitu adalah jenis muatan yang ukurannya melebihi dimensi standar yang bisa ditetapkan dalam sebuah industri, seperti panjang, lebarnya, tingginya, sehingga apa jenis muatan itu harus disesuaikan dengan mode transportasinya. Cara pengirimannya seperti apa? Apakah memang relate untuk menggunakan kapal laut? Apakah memang relate untuk menggunakan pesawat terbang? Sehingga itu harus diperhatikan. Oke, masuk sekarang. Bu, mohon maaf Bu, Ya, izin bertanya Bu. boleh. Apa Lan? Misalkan di dalam proses pengiriman Bu, misalkan kayak di JNE, JNT gitu-gitu kan, produknya kan random ya Bu. Kita juga nggak tahu nih sebagai orang yang mengirimkan, ini tuh produknya cairkah, terus mudah cepet, kalau pecah belah mungkin ada keterangannya Bu kadang di boxnya. Nah itu kan berarti random Bu dalam satu kontainer, itu gimana cara nge-treatnya Bu? Sebentar ya. Oke, sebentar saya balas chat dulu. Oke, kalau tadi dikatakan kalau kita mau mengirim melalui JNE, JNT, itu kan random nggak tahu. Biasanya adalah gini, barang-barang yang memang memerlukan penanganan khusus, kan saya sebagai pengirim dan juga nanti siapa yang menerima tidak mau mengalami kerugian terhadap barang tersebut yang dikirim, ya nggak? Tanpa harus diminta ditanya pun mereka akan menyampaikan bahwa masuk dalam kategori barang yang pecah belah, barang yang mudah bocor, barang yang kategori harus cepat sampai, itu biasanya mereka menyampaikan, benar nggak? Kalau kita mau kirim cairan misalnya. Dan banyak juga dalam proses pengiriman itu ditanyakan, isi dalamnya apa? Perlu garansi atau tidak? Perlu asuransi atau tidak? Karena JNE, JNT, dan yang lainnya biasanya menawarkan juga jasa asuransi dalam proses pengiriman. Kalau saya kirimnya adalah misalnya BPKB motor, BPKB kendaraan misalnya, itu kan masuk dalam kategori barang berharga. Ya nggak? Di dalam proses pengiriman, kalau saya masih mau aman, ya saya menggunakan pengiriman itu cepat, kilat, dan juga menggunakan jasa asuransi dari pengiriman tersebut. Dan biasanya dua-duanya dari pihak jasa pengirim itu juga menanyakan kondisi termnya dari barang tersebut, harus memiliki penanganan khusus atau tidak, termasuk dari saya sebagai pengirim pun juga memberikan informasi bahwa barang ini termasuk dalam kategori barang yang urgent, berbahaya, dan yang lainnya. Bu, bisa nggak Bu, kalau JNE, JNT itu ngirim barangnya adalah bentuknya benda-benda terlarang, sedangkan tidak bisa di-scanner kan, misalnya barang-barang itu masuk ke dalam proses pengiriman. Nah, itu bagian dari yang sebenarnya kelemahan dari jasa pengiriman yang regional, atau bisa dikatakan jasa pengiriman harian menggunakan JNE dan JNT. Kalau saya misalnya nih, diindikatorkan saya sebagai pengedar, saya ngirimnya barangnya melalui, sering kan teman-teman lihat berita-berita sabu dikirimkannya melalui jasa pengiriman dan yang lainnya, karena mereka nggak ada detektornya. Untuk apa? Untuk tahu isi barang itu. Kalau saya nggak menanyakan sama yang mengirim kondisi barangnya itu apa, perlu penanganan khusus, ya saya tidak bisa tahu karena saya tidak diberikan keleluasaan untuk repackaging atau membongkar barang tersebut. Paham ya? Kalau kita menggunakan jasa asuransi, packagingnya di tempatnya dia. Karena dia harus tahu dalamnya yang diasuransikan itu apa. Tapi kalau saya tidak menggunakan jasa asuransi yang sudah saya packaging, ya sudah dikirim oleh pihak JNE. Kalau kalian tidak menginformasikan dengan jelas bahwa barang ini adalah harus dengan penanganan khusus, ya rusak di tempat itu bukan salahnya pihak dari pengirim. Tapi apakah harus barang terus dikirim semena-mena? Ya tidak juga. Harus di maintenance dengan baik juga. Paham ya? Paham Masuk? Bu. Ilhan, Dahlan? Oke, kita lanjut. Bisa? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke, poin yang ke-27. Silahkan dibantu untuk dijelaskan oleh Baiti.
Baik, Bu. Jadi kontainerisasi ini atau pemindahan barang dalam unit yang dirancang khusus itu dimulai dari tahun 1950-an. Terus keuntungan dari kontainerisasi ini meliputi tarif dan dokumentasi yang memungkinkan, terus layanan dari pintu ke pintu, contoh itu dari pabrik ke distributor, terus nggak ada penanganan perantara di titik terminal, yang ada sedikit risiko kerusakan kargo dan pencurian. Yang terakhir itu premi kargo yang lebih menguntungkan dapat diperoleh. Apa maksudnya premi kargo yang dapat diperoleh? Premium cargo, more favorable cargo premium can be option. Apa itu maksudnya? Mungkin maksudnya tuh menghasilkan asuransi yang lebih menguntungkan karena resiko kerusakan atau pencurian barang itu menjadi lebih rendah. Terus dalam hal ini biaya asuransinya ini menjadi lebih rendah dan dapat menghemat biaya pengiriman secara keseluruhan. Oke, kalau yang di atas, yang poin keempat, there is less risk of cargo damage and pilferage. Kalau itu sebentar, Bu. Mengurangi resiko kerusakan dan pencurian barang karena kontainer yang dirancang khusus itu memiliki keamanan yang lebih baik gitu, Bu. Oke, contohnya apa? Kalau kita berbicara mengenai keuntungan dari containerization, the advantage of containerization include itu bagian dari truckage and documentation are possible, tarif dan dokumentasi yang terintegrasi, kemudian door-to-door, a door-to-door service is possible from factory to retail distributor, ya nggak? Berarti bagaimana layanan dari pintu ke pintu yang dimungkinkan dari pabrik ke distributor retailnya. Kemudian bagian dari yang ketiga adalah there is no intermediate handling at terminal point-nya. Tidak ada penanganan perantara dari titik terminalnya. Kemudian yang keempat adalah there is less risk of cargo damage and pilferage-nya. Resiko kerusakan dan pencurian barangnya juga akan rendah. Dan yang terakhir adalah preminya, premi kargo yang lebih menguntungkan yang bisa dapat diperoleh. Ini bagian dari apa? Bagian dari keuntungan dari kontainerisasi yang dilakukan dalam proses pengiriman movement dari barang yang dimulai dari tahun 1950. Paham ya? Ini ada beberapa keuntungan saja mengenai containerization include-nya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua dalam unitation adalah the advantage of containerization include, yaitu adalah less packing is need for shipment, producing substantial. Kemudian bagaimana the cargo is able to arrive in the better condition. Apa yang dimaksud dengan slide ini? Siapa ya? Tania. Apa Tania? Lebih sedikit pengepakan itu dibutuhkan untuk pengiriman. Cost saving itu menghasilkan penghematan biaya yang substansial. Terus yang kedua itu kargo dapat tiba dalam kondisi yang lebih baik. Lalu sebagai sistem transportasi capital intensif, terus tarif lebih kompetitif, jauh lebih cepat, transit yang lebih andal, terus pembayaran faktur ekspor yang lebih cepat. Oke, bagian dari masih sama, the advantage of
Containerization include adalah list packing, is need for shipment, producing substantial cost saving adalah di mana dalam keuntungan dari containerisasi adalah membutuhkan lebih cepat pengemasan untuk pengiriman yang bisa menghasilkan penghematan biaya dari biaya substansialnya. Kemudian kargonya, the cargo is able to arrive in a better condition. Bagaimana kargo bisa dapat tiba dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian bagaimana sistem transportasi modalnya itu lebih kompetitif. Kemudian bagaimana transit yang lebih cepat sehingga memungkinkan penggunaan transit ini cepat dan andal dalam proses pembayarannya. Faster payment of export invoice is possible. Pembayarannya adalah lebih cepat dan faktur ekspornya juga lebih cepat untuk diterima. Kemudian faster transit di mana transitnya juga dimungkinkan lebih cepat dan biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan jadwal, reliable schedule, jadwal yang lebih dapat diandalkan sesuai dengan term jadwalnya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan frekuensi dari layanan yang cenderung bisa mendorong importir untuk bisa mengurangi stok sehingga apa menghasilkan penghematan biaya pada gudang, bisa mengurangi resiko stok yang usang, bisa mengurangi modal dari kerja importirnya atau masuk dalam reduce importers working capital-nya. Itu masuk di slide 28. Kita masuk di slide 29. Di mana kontainer klasifikasi ada general cargo container sampai dengan spesifik cargo container yang tadi juga sudah sedikit banyak dijelaskan sama teman-teman. Apa yang dimaksud dengan kontainer dari kargo general dan spesifik? Lanang, apa Nang? Kalau yang general itu dia kontainer yang biasa gitu Bu. Spesifik dia ada apa fungsi spesifiknya gitu Bu. Kalau yang spesifik mungkin di sini kan ada thermal containers. Berarti di kontainer itu dia punya pengaturan suhu Bu. Biasa itu yang buat barang-barang beku yang kayak tadi daging atau sayur atau buah-buahan gitu Bu. Biar tetap ngejaga barangnya nggak rusak gitu Bu. Terus kalau tank container for liquid and gas, ini berarti kontainer itu yang emang ditujukan untuk pengangkutan cairan ataupun gas, Bu. Oke, terus? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada nggak? General cargo, dalam proses general cargo dipisah antara general cargo purpose container dengan specific purpose container. Ya enggak? Di mana general cargo itu ada umum, ada kargo umum, ada kargo spesifik. Di mana kargo umum itu adalah kontainer tujuan umum dengan kontainer tujuan khusus. Kalau spesifik adalah kontainer tertutup berventilasi, kemudian kontainer terbuka di atas, kemudian atau open top kontainernya, kemudian kontainer berbasis platform dengan sisi terbuka, dan kontainer platform itu sendiri. Dengan jenis kargo spesifik, di jenis yang ketiga, spesifik kargo kontainer, itu ada kontainer thermal, ada kontainer tangki, untuk cairan dan gas, ada kontainer jenis kargo dan curah yang seperti yang dijelaskan oleh Lanang tadi. Kemudian yang terakhir adalah name kargo tipenya atau jenis kargo yang sudah dinamai. Artinya terdapat beberapa jenis kontainer yang mulai dari yang dapat digunakan untuk kargo umum sampai dengan kargo yang lebih spesifik, di mana jenis kontainer tersebut memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Di mana tadi kalau kontainer tangki digunakan untuk cairan dan gas. Kalau kontainer tertutup dan ventilasi digunakannya untuk apa? Apa? Kontainer dengan kontainer berventilasi tertutup digunakan untuk mengangkut barang apa seperti apa? Yang memerlukan sirkulasi udara seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau kontainer terbuka di atas biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang tidak muat di dalam kontainer standar. Seperti mesin yang cukup besar misalnya, bahan bangunan yang cukup panjang misalnya. Nah, itu biasanya adalah menggunakan apa? Menggunakan kontainer yang terbuka. Kemudian kontainer dengan berbasis platform digunakan untuk apa? Untuk mengangkut barang-barang yang memang memerlukan ruang tambahan. Seperti apa? Kayu, pipa. Kalau platform biasanya menggunakan apa? Digunakan untuk barang-barang berat. Seperti apa? Kendaraan. Itu biasanya menggunakan platform. Kemudian bagaimana dengan penggunaan kontainer dengan tujuan umum dan tujuan khusus?
Gimana? Kalau kontainer tujuan umum biasanya mengacu pada kontainer yang memang dirancang yang digunakan secara umum dengan mengangkut berbagai jenis muatan. Kalau tujuan khusus biasanya mengacu pada kontainer yang dirancang khusus untuk mengangkut jenis muatan tertentu. Seperti apa? Muatan yang membutuhkan suhu ya tadi, bagian dari thermal container, bagian dari tank container, bagian dari dry bulk container. Paham ya sampai sini ya? Oke. Di slide yang ke-8 sebelum saya close, mohon dibantu dijelaskan oleh Excel. Sel, bantu Sel. Slide 30. Oke, ini ada general cargo container atau kargo umum lah, kontainer umum. Tersebut karena sebagian besar jenis kargo kering dapat diangkut dalam kontainer ini. Jadi kalau kargo umum tuh bisa angkut kargo-kargo kering biasa lah. Lalu ada peti kemas terbuka atau open top container. Ini dia punya bagian atas yang bisa dilepas atau bagian atas kanvas. Dia cocok untuk kargo yang ukuran-ukurannya besar. Jadi misalnya besar tuh bisa dicopot atasannya. Lalu ada refrigerator container atau kontainer kulkas lah istilahnya yang ada pendinginnya. Itu kontainernya terisolasi dengan peralatan pendingin atau bisa juga ada pemanasnya juga. Ini misalnya digunakan buat angkut barang yang mudah rusak kayak misalnya buah-buahan tadi ibu jelasin, dan barang yang peka sama perubahan suhu, misalnya vaksin juga. Jadi seperti itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang disampaikan oleh Excel. Bagian dari kontainer kargo yang biasanya adalah sebagian besar digunakan untuk jenis kargo-kargo kering yang diangkut dalam kontainer. Kemudian kalau yang terbuka tadi adalah memiliki tutup yang mudah untuk dilepas. Dan biasanya kargonya terlalu besar untuk dimuat, sehingga jenis yang digunakan adalah kargo overweight. Kemudian kalau yang pendingin tadi juga sudah dijelaskan, bagian dari makanan, vaksin, dan yang lainnya yang membutuhkan peralatan pendingin maupun pemanas, misalnya tergantung dari jenis dari pengiriman barang, dan ini adalah unit yang digunakan untuk transportasi bahan mudah rusak ataupun barang apapun yang sensitif terhadap fluktuasi suhu. Oke ya, sip sampai slide di 30. Mohon slide 31 sampai 45 dipelajari lagi dan dibahas penjelasan dari masing-masingnya. Ya, sepakat ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan kalian. Saya akhiri dalam proses pembelajaran hari ini. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa bahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.